Selamat datang di channel Tips dan Solusi dalam Kehidupan. Dalam video ini akan membahas tentang waktu tidur yang baik. Inilah artinya. Apakah Anda sering bangun antara jam 3 pagi dan jam 5 pagi? Manusia memiliki sifat yang melekat dan kuat koneksi ke sinar matahari yang berevolusi selama ribuan tahun. Sebelum munculnya listrik, kami terikat oleh kendala siang hari, dan siklus tidur kami mengikutinya. Tapi hari ini, listrik dan stimulasi teknologi biarkan pikiran dan tubuh kita menjadi aktif setelahnya terbenamnya matahari. Dan ini dapat merusak kesehatan kita. Dengan mengatakan itu, banyak orang tubuhnya terasa letih dan mudah tertidur, tetapi sering terbangun pada waktu yang sama di waktu tengah malam. Ini bisa sangat membuat frustrasi, terutama jika Anda tidak bisa tertidur kembali dan kemudian Anda merasa lelah keesokan harinya. Siklus jam. Setiap 2 jam, Ki terkuat di dalam organ tertentu dan fungsinya. Dan bukan itu saja, seperti tubuh, pikiran, dan emosi tidak dapat dipisahkan dalam pengobatan Cina. Artinya bahwa jika Anda memiliki ketidakharmonisan dalam fisik Anda, tubuh itu terkait dengan keadaan emosi Anda. Jika Anda menemukan diri Anda bangun pada saat yang sama di setiap malam, bisa jadi tubuh Anda memberi pesan kepada Anda. Jadi mari kita cari tahu apa yang tubuh Anda coba untuk memberitahumu. Berikut daftar organ dan emosi terkait dengan waktu yang berbeda setiap malam. Nomor 1. Bangun antara pukul 21 dan pukul 23. Atau segera setelah Anda tertidur. Ini adalah masa triple heater atau endokrin system, di mana homeostasis tubuh berada disesuaikan dan enzim diisi ulang. Dianjurkan untuk tidur pada saat ini sehingga tubuh dapat menghemat energi untuk hari berikutnya. Jika Anda berhasil tertidur antara jam 9 malam dan 11 malam tetapi menemukan diri Anda bangun, ini menyarankan bahwa tubuh Anda mengalami stres dan tidak sadar. Anda mungkin juga menemukan bahwa Anda takut atau cemas, pikiran menjadi lebih keras dan membuat Anda merasakannya terancam atau tidak aman. Ini adalah waktu hari ketika energi juga dikirim untuk mengisi kembali sistem kekebalan tubuh Anda. Jadi jika Anda merasa sakit, Anda mungkin merasa lebih kuat gejala saat ini. Pastikan untuk menyelesaikan semua aktivitas pekerjaan sebelum malam hari. Akan sangat membantu untuk menyimpan notepad di dekat tempat tidur. Anda dapat dengan cepat mencoret apapun yang terlintas dalam pikiran. Kemudian, beristirahatlah dengan mengetahui bahwa Anda dapat mengatasi ide baru atau rencana yang belum terselesaikan di pagi hari. Nomor 2. Bangun antara pukul 23 dan pukul 1 untuk bangun dengan perasaan berenergi. Anda pasti sudah tertidur saat ini. Kantong empedu paling aktif selama ini bagian dari malam hari. Dan ini sering terjadi di setiap malam. Ketika orang bermasalah dengan kantong empedu, termasuk batu empedu, mengalami nyeri. Karena kantong empedu bertanggung jawab untuk pecah turun lemak dalam tubuh Anda. Bangun di waktu setiap malam bisa menjadi tanda bahwa Anda perlu mengubah asupan lemak Anda. Baik dengan mengurangi atau berfokus pada konsumsi lemak dan minyak yang lebih sehat. Pada tingkat emosional, bangun antara jam 11 malam dan 1 dini hari mungkin menandakan bahwa Anda menyimpan perasaan pahit yang serius, kebencian, atau penghakiman. Ini berarti mungkin membantu menggunakan sebagian waktu siang hari mencerminkan pada hubungan Anda dengan orang lain.
dan diri sendiri. Ini akan membantu melepaskan segala hal bersifat negatif di dalam tubuh. Nomor 3, bangun antara pukul 1 dan pukul 3. Jika Anda terus-menerus bangun selama ini jendela waktu, hati Anda mungkin memberitahu Anda tidak dapat menggunakan waktu yang dialokasikan untuk meremajakan, karena kewalahan oleh tugas yang lain. Kemacetan atau toksisitas di hati dapat terjadi akan dialami sebagai rasa sakit selama masa-masa ini. Penting untuk dicatat bahwa dalam masyarakat kita, kelebihan energi di hati cukup lazim. Lingkungan kita yang serba cepat dan padat, konstan paparan racun, polutan, dan beracun. Emosi seperti kemarahan dan stres, semuanya secara langsung menargetkan hati. Kram otot dan cedera otot juga bisa menunjukkan ketidakseimbangan energi hati. Karena hati juga bertanggung jawab untuk mengatur proses tubuh. Kondisi apapun adalah gejala yang tidak merata atau tidak menentu seperti PMS, perubahan suasana hati, atau kebiasaan buang air besar yang tidak teratur. Mungkin menunjukkan masalah hati. Hati juga mendukung mata dan penglihatan. Berjam-jam melelahkan mata Anda di depan layar komputer pasti akan melemahkan hati Anda. Selain itu, terlalu banyak minum alkohol, pola makan yang buruk yang mencakup makanan berlemak, dan pengobatan berlebihan dengan obat resep menciptakan bahkan lebih stagnasi di hati. Anda akan membantu diri Anda sendiri jika Anda meminimalkan jumlah alkohol, makanan berminyak, gula dan minuman berkafein yang Anda masukkan ke dalam tubuh. Anda mungkin juga ingin mencoba detoksifikasi yang bisa membantu membersihkan hati Anda. Ini akan membantu menyingkirkan racun itu, mungkin menjaganya agar tidak berfungsi dengan semestinya pada tingkat emosional. Bangun antara 1 dini hari sampai jam 3 dini hari juga menandakan cukup serius perasaan marah, benci, dan frustasi. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang mengganggu Anda, dan mengidentifikasi unsur-unsur dalam hidup Anda yang mungkin menjadi sumber energi negatif. Jika Anda bisa, cobalah untuk membebaskan diri Anda dari elemen itu sebisa mungkin. Nomor 4, bangun antara pukul 3 dan pukul 5. Bangun selama waktu ini menunjukkan hal itu Anda mungkin harus mengalihkan perhatian Anda ke paru-paru Anda, atau lebih khusus lagi, pernapasan Anda. Ini adalah waktu malam yang paru-paru Anda berfungsi paling aktif. Jadi gangguan untuk tidur Anda bisa berarti bahwa ada sesuatu memblokir kemampuan Anda untuk mengambil mendalam restoratif napas. Kemungkinan besar, ini terkait dengan faktor emosional. Dan bisa berarti Anda mengalami masalah dan menerima bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tidak dapat Anda kendalikan. Bangun pukul 3 dini hari hingga 5 dini hari mungkin juga menjadi hasil dari kesedihan, sering dikaitkan dengan kehilangan. Either way, kuncinya adalah berlatih mengambil napas dalam-dalam, dan praktek penerimaan dalam upaya untuk membebaskan diri dari kecemasan atas hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Nomor 5, bangun antara pukul 5 dan pukul 7 dini hari adalah saat usus besar Anda mengalami aliran energi terbesarnya. Itu prima untuk menghilangkan isinya dari tubuh Anda semudah mungkin. Ini adalah waktu terbaik untuk bangkit dan memulai hari. Ini juga waktu terbaik untuk berolahraga. Seperti aktivitas fisik yang kuat akan membantu mengaktifkan ki Anda. Gejala apapun yang Anda alami selama ini dapat menunjukkan ketidakseimbangan dalam usus besar dan perlu memperhatikan organ ini.
terutama jika itu adalah masalah pencernaan, atau melibatkan konstipasi atau diare. Pastikan untuk tetap terhidrasi dengan baik karena ini adalah salah satu komponen kunci ke usus besar yang sehat. Aspek emosional utama yang terkait dengan usus besar melibatkan kemampuan untuk melepaskan atau kecenderungan untuk berpegang pada masalah, orang atau situasi. Seringkali, menyelesaikan masalah psikologis apapun terkait dengan mempertahankan atau melepaskan kehendak membantu membangun kembali kesehatan usus besar. Juga, cobalah untuk bekerja secara sadar menempatkan iman dalam hal-hal yang tidak dapat Anda ubah, dan fokus pada apa yang realistis dapat Anda lakukan untuk kebahagiaan dan kesuksesan. Banyak dari kita yang terbiasa begadang dan berpikir apa-apa, terutama jika kita mampu untuk mendapatkan jumlah tidur yang layak. Tapi, menurut pengobatan Tiongkok, itu bukan hanya seberapa banyak Anda tidur yang penting, tetapi juga ketika Anda mendapatkannya. Waktu tidur disarankan paling lambat pukul 22.30 sehingga Anda tertidur pada jam 11 malam di saat kandung empedu dan hati mulai mengatur qi, memproses emosi, menyeimbangkan hormon dan detoksifikasi tubuh. Menurut pengobatan Cina, jendela dari pukul 23 sampai pukul 3, yang berkorelasi dengan kandung empedu dan hati, yang paling penting dalam hal menjaga kesehatan, khususnya seiring bertambahnya usia. Ide ini didukung oleh sains modern. Kita mengalami bagian terdalam dari tidur selama sepertiga pertama malam. Tidur nyenyak ini adalah bagian yang paling memulihkan dari tidur kita. Selama jam-jam tersebut, hormon stres kortisol berkurang dan sistem saraf parasimpatis aktivitas meningkat. Ini memungkinkan kita untuk sepenuhnya beristirahat dan menjauh dari respon fight or flight yang mendominasi selama jam bangun. Tahap tidur ini dikaitkan dengan ingatan dan pembelajaran. Kurangnya jenis tidur ini tidak hanya bisa mengakibatkan bangun lelah, tetapi dapat menyebabkan untuk mengurangi fungsi siang hari dan kewaspadaan. Demikian juga, pengobatan Cina menawarkan yang luar biasa wawasan tentang pesan-pesan tubuh Anda. Namun, penting juga untuk menggunakan intuisi milik Anda untuk menentukan apakah mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Kami ingin tahu pendapat Anda. Apakah Anda sering bangun pada waktu yang sama selama malam? Jika demikian, jam berapa? Bagaimana Anda mengatur untuk kembali tidur? Atau apakah Anda hanya tetap terjaga? Beritahu kami di komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol up, dan berbagi dengan teman-teman Anda, jadi kami bisa terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengklik notifikasi lonceng. Juga, pastikan untuk melihat video kami yang lain. Demikian juga. Terima kasih telah